Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana tuh pangeran kula waja'alna lan mugi dadosaken panjenengan ing kula kekalih dadosake muslimaini ingkang tunduk kekalih tunduk laka dateng panjenengan wa min dzurriyyatina lan mugi dadosaken panjenengan saking tedak turun kula ummatan ing dados umat muslimatan kang tunduk laka dateng panjenengan wa arina lan mugi dadosaken sregep panjenengan ing dateng kula wa arina manasikana ing pira-pira ibadah kula, amin. Muga-muga kula anak putuku sregep ngibadah. Watub lan mugi paring tobat panjenengan ngalaina dateng kula, innaka satune panjenengan ya Allah anta panjenengan iku tawwabu zat kang akeh paring tobate, ar-rahimu tur zat kang akeh walase. Surat Al-Baqarah ayat 128 dengan tema yaitu janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya agar keturunannya menjadi umat yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kita juga gitu berdoa kepada Allah, ya Allah, anak cucuku sampai hari kiamat, anak cucuku yang tunduk kepada Engkau ya Allah. Itu diajari seperti itu. Di dalam perkataan muslim, lafadz muslim artinya tunduk patuh, itu terkandung pengertian bahwa umat yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai sifat-sifat yang dimaksud Nabi Ibrahim. Memurnikan kepercayaan hanya kepada Allah. Hati kita terus ngikuti saja. Hati seorang muslim hanya mempercayai bahwa yang berhak disembah dan dimohonkan pertolongan hanya Allah yang Maha Esa, Allah Maha Satu. Jadi kepercayaan ini bertolak dari kesadaran muslim bahwa dirinya berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Allah. Allah saja yang dapat memberi keputusan atas dirinya. 2. Semua perbuatan, kepatuhan, dan ketundukan
dilakukan hanya karena dan kepada Allah saja. Jadi bukan karena menurut hawa nafsu, bukan karena ingin dipuji, tidak kita ini. Bukan karena dipandang baik oleh orang lain, tidak. Penyakit-penyakit ini kita lepas dikit-dikit. Bukan karena kita pangkat dan jabatan, bukan. Bukan karena keuntungan dunia, tidak. Harus berhati-hati. Hati kita hanya karena Allah. Nah, apabila kepercayaan dan ketundukan itu kok tidak murni kepada Allah, kok tidak murni ini, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagi mereka. Ini memberi pelajaran pada kita. Kalau kita kepada Allah, tunduknya, percayanya, ikhlasnya kok tidak murni, tidak lurus, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung kita. Itu jelas. Surat Al-Furqan ayat 43. Allah berfirman, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi perlindungnya? Nah ini, hati-hati ini, nafsu manusia di sini berbahaya. Allah membiarkan sesat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan mengunci mati hatinya. Karena Allah mengetahui bahwa mereka tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Maka kita bersyukur pada Allah, mau ngaji bersama tafsir Al-Quran. Walaupun kita ini lemah, tidak pintar, tidak cerdas, pokoknya mau ngaji, insya Allah oleh Allah diterima amal kita. Sebab apa? Diberi petunjuk oleh Allah. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Auzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah terus, mudah-mudahan diberi hidayah terus sampai akhir ayat. Nabi Ibrahim pada ayat 124 yang lalu, Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya dijadikan imam. Allah menjawab, keturunan Ibrahim yang zalim tidak termasuk di dalam doa itu. Nah ini, karena itu pada ayat 128 inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan agar sebagian keluarganya, nah ini, dijadikan orang yang tunduk patuh kepada Allah. Memang anak cucu Nabi Ibrahim itu ada yang zalim, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang tidak. Ya mudah-mudahan kita punya anak cucu semuanya beriman kepada Allah. Dalam beberapa ayat di atas terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud dengan keturunannya ialah Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya yang akan ditinggalkan di Mekah, sedang ia sendiri kembali ke Syam. Memang istrinya dua kok, satu di Mekah, satu di Syam. Keturunan Nabi Ismail inilah yang menghuni Mekah dan sekitarnya, termasuk yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 78. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran. Kita harus bangga jadi orang muslim. Harus bangga. Insyaallah besok dilanjutkan ayat 129. Shadaqal Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.